Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Amelia Anissa dari kelas Sikesia A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi prinsip keuangan syariah menjadi produk perbankan syariah. Lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islamiyah. Unsur kesesuaian suatu LKS dengan syariah Islam secara tersentralisasi diatur oleh DSN MUI yang diwujudkan dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Lembaga keuangan syariah saat ini telah ada dan berkembang dengan cukup pesat. Telah banyak varian dari LKS di seluruh Indonesia dan termasuk pula adalah bank syariah. LKS merupakan lembaga keuangan yang beroperasional dan berjalan dengan prinsip syariah Islam. LKS sebagai lembaga keuangan dengan prinsip syariah awalnya hadir sebagai pilihan sekaligus solusi untuk muslim yang ingin terhindar dari praktek bank atau lembaga keuangan konvensional yang menggunakan sistem ribawi, namun akhirnya juga dapat menjadi pilihan bagi selain umat muslim. Lembaga keuangan syariah terdiri dari dua lembaga, yaitu bank syariah dan non-bank syariah. Lembaga non-bank syariah diantaranya adalah asuransi syariah, pegadaian syariah, reksadana syariah, pasar modal syariah, BPRS, dan BMT. Selanjutnya ada prinsip-prinsip sistem keuangan syariah. Yang pertama, pelarangan riba. Riba itu dapat didefinisikan sebagai kelebihan atas sesuatu akibat penjualan ataupun pinjaman. Yang kedua, pembagian risiko. Yang ketiga, penganggap uang sebagai modal potensial. 4. Larangan melakukan kegiatan spekulatif. 5. Kesucian kontrak. 6. Aktivitas usaha harus sesuai syariah. Selanjutnya, sistem kerja bank berdasarkan prinsip syariah. Cara kerja bank syariah berdasarkan prinsip syariah ialah aturan perjanjian menurut hukum Islam yang terjadi antara pihak bank dengan pihak lain guna menyimpan dana dan atau melakukan pembiayaan aktivitas usaha maupun kegiatan lainnya sesuai syariah. Agama Islam tidak menganjurkan menghasilkan uang lewat uang. Selanjutnya ada prinsip hukum perbankan syariah. Yang pertama ada prinsip kepercayaan. Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dengan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjadi kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Yang kedua, ada prinsip kerahasiaan. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpanan, dan simpanannya. Prinsip kerahasiaan bank bermula timbul dari tujuan untuk melindungi kepentingan nasabah bank agar terlindungi kerahasiaan yang menyangkut keadaan keuangannya dan data pribadi nasabah. Yang ketiga, ada prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang mengatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerangkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Selanjutnya, prinsip mengenal nasabah. Prinsip mengenal nasabah merupakan prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi mencurigakan. Selanjutnya, B. Produk dan jasa perbankan syariah secara umum. Berikut adalah produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Diantaranya adalah 1. Tabungan syariah. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya melalui beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank pada nasabah. Sarana penarikannya bisa menggunakan buku tabungan, ATM, slip penarikan, dan juga melalui metode canggih lainnya. C.
ciri khas tabungan syariah adalah menerapkan akad wadiahnya. Yang kedua ada deposito syariah atau tabungan berjangka. Deposito tabungan berjangka banyak dipilih oleh masyarakat untuk berinvestasi. Selain mudah, keuntungan yang didapatkan juga lebih tinggi dari tabungan biasa. Deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja, karena bank membutuhkan waktu untuk melakukan investasi. Deposito syariah menggunakan akad mudharabah, artinya tabungan dengan sistem bagi hasil atau nisbah antara nasabah dan bank. Keuntungan deposito dengan akad mudharabah ini biasanya memakai perbandingan 60/40 untuk nasabah dan bank. Yang ketiga ada gadai syariah. Akad gadai syariah yang dipraktikkan pada PT Pegadaian adalah meminjamkan uang kepada nasabah dengan jaminan harta yang bernilai dan dapat dijual. Yang keempat ada giro syariah. Secara umum yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah bayar lainnya atau dengan pemindah bukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang kelima, pembiayaan syariah. Leasing sudah sangat familiar dalam kehidupan kita sehari-hari karena sudah banyak masyarakat yang menggunakan jasa layanan tersebut. Contohnya, dalam pembelian mobil, motor atau benda berharga lainnya. Sewa guna usaha pada awalnya kenal di Amerika Serikat, yaitu berasal dari kata lease yang berarti menyewa. Sedangkan dalam ekonomi Islam, istilah yang berkaitan dengan leasing adalah ijarah, yang berarti dari kata al-ajru yang berarti ganti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.